Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, yang mana sebelumnya kita sudah belajar tentang multiple clauses, ya. Dan kita akan review yang skill ke-6 sampai ke-8, yang mana kalimat yang memiliki beberapa clause. Kalimat yang memiliki beberapa clause adalah kemarin yang sudah kita pelajari kalimat majemuk setara. Apa sih itu? Ya, parallel sentence yang ditandai dengan beberapa konektor, yaitu a boys, ya, singkatan dari a boys, yaitu and, but, or, yet, dan so. Dan ciri-cirinya adalah jika salah satu klausa dalam satu kalimat dihilangkan, maka yang lain masih bisa berdiri sendiri. Contohnya, I eat and you drink. Dan untuk kalimat majemuk bertingkat, ditandai beberapa banyak konektor dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu waktu, sebab, perbandingan, syarat, cara, dan tempat. Contohnya, when, once, although, if, as, dan where. Kemarin sudah mesti jelasin ya. Dan ciri-cirinya adalah kalimat ini memiliki induk kalimat, kalimat utama, dan anak kalimat. Maksudnya induk kalimat itu maksudnya kalimat utama ya, dia bisa berdiri sendiri. Maka anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri jika induk kalimat dihilangkan. Contohnya, oh ya, seperti ini. Loh, kok balik lagi ya, guys? Wait. Nah, contohnya seperti ini. The teacher keeps teaching, even though he felt unwell. Kalau misalnya the teacher keeps teaching-nya dihilangkan, maka even though he felt unwell, ini nggak bisa berdiri sendiri. Makanya ini disebut kalimat majemuk bertingkat atau multiple clauses ya. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana? Apapun bentuk kalimatnya, maupun itu setara, maupun itu bertingkat ya, kita harus mengenal dan hafal polanya. Bagaimana polanya? Polanya adalah, nah ini ya, subject verb, kemudian AC ini adalah konektor ya, adverb adverb konektor, adverbial konektor itu kayak conjunction ya, istilah lain dari conjunction. Kemudian SV lagi. Di sini tidak ada komanya sama sekali karena AC-nya ini di tengah ya, konektornya di tengah. Contohnya, you will get a good score if you study hard. Kemudian kalau AC-nya di depan atau konjungsinya di depan, maka ada koma setelah kalimat. AC kalimat, koma kalimat. Gitu. SV itu maksudnya subject verb ya. Dan subject verb itu disebut kalimat. Maka misalnya akan bilang conjunction kalimat, koma conjunction. Jadi kalau conjunctionnya di depan ya, if you study hard, koma, you will get a good score. Kemudian itu namanya adverb connector ya atau conjunction tadi. Kemudian kalau ada kalimat dulu, koma, habis itu CC. Nah, CC itu apa? CC itu konektor yang paralel ya, yaitu a voice, salah satu dari a voice ya. A voice itu tadi ya, and, but, or, so, yet ya. Jadi itu. Kenapa? Kok koordinat konektor itu kalau salah satu hilang seperti ini ya, dia bisa berdiri sendiri. Tom told a joke, koma, habis gitu CC. Paul laughed. Oke, apa itu non-clause? Nah, jadi di skill ke-9 ini sampai 10 kita akan berfokus pada non-clause. Ya, kalau non-clause, non aja itu kata benda. Nah, kalau clause itu kalimat. Nah, kalau non-clause apa? Seperti itu ya. Jadi clause yang berfungsi sebagai noun. Kalimat tapi dia itu fungsinya sebagai kata benda gitu loh. Mau itu jadi subjek atau jadi objek. Kalau misalnya dicontohin dalam bahasa Indonesia itu seperti ini. Aku tahu itu, itu. Aku tahu itunya ini ya kan diganti menjadi
kapan kamu datang. Misalnya aku tahu itu. Nah, itunya nih nanti diganti menjadi kapan kamu datang. Seperti itu. Itu namanya non-clause. Oke. Jadi sebagai apa? Sebagai objek ya. Itunya di sini sebagai objek. Kalau itunya dihilangkan, maka I know when you come. Seperti itu. Nah, when you come-nya itu menjadi noun clause. Kalau dibalik, Miss, seperti apa? Boleh seperti ini. Itu aku tahu. Nah, nanti kalau dipanjangin, kalimatnya seperti ini. Kapan kamu datang? Aku tahu. Nah, itunya adalah dipanjangin menjadi kapan kamu datang. Tuh, ya. Itu namanya non clause menjadi subjek karena di depan itunya di depan. Maksudnya kapan kamu datangnya ditaruh di depan. Dan itulah gambaran non clause ya dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita akan langsung saja apa aja ciri-ciri non clause connector. Whom itu untuk objek orang ya. What, when apa ya? When kapan, where di mana, why kenapa, berarti menyatakan alasan, which yang mana, how bagaimana. Jadi kalau disingkat menjadi question word, kecuali who, kecuali siapa. Kecuali siapa untuk subjek ya. Non-clause object itu rumusnya seperti ini ya, SV, NC, SV ya. Kalimat penghubung kalimat. Hampir sama semua pola itu seperti itu ya. Kalimat penghubung kalimat. SV itu subject verb, NC itu non-clause di sini karena kita lagi bahas non-clause, SV kalimat. Oke. Contohnya he studies. Studies apa? Misalnya kita belajar ini, belajar di online gitu ya, online Zoom. He studies Zoom, Zoom meeting gitu misalnya ya. Berarti Zoom meetingnya diganti misalnya he studies where he feels comfort. Jadi dia belajar di mana dia merasa nyaman seperti itu. Jadi where he feels comfort itu sebagai where-nya ini ya sebagai non clause. Seperti itu, teman-teman. Oke. NCC tadi penghubung ya, non clause. SV itu kalimat subject verb. Non clause yang sebagai subjek. Nah, berarti tinggal balik aja. Where he feels comfort studies. Where he feels comfort studies. Oke. Sebagai subjek. Jadi untuk kesimpulannya hanya konektor khusus subjek di atas yang bisa berpola NCVV. Ya, NCVV. Seperti ini tadi. Wait, wait. Seperti ini ya maksudnya. Nah, ini. Non-class connector khusus subjek itu who, whoever, what, whatever, which, whichever. Berarti maksudnya apa? Maksudnya ini bisa diletakkan di depan ya. Di depan who, whoever, what, whatever, which, whichever ini bisa ditaruh depan. Kalau untuk non-clause sebagai objek, rumusnya sama ya, SVNCSV ya. Sebagai objek seperti ini. Sebagai objek boleh nggak pakai what? Boleh, boleh ya. Boleh banget pakai objek. Yang ini yang harus kita hafalkan itu who, what, which yang hanya boleh menjadi subjek. Itu bisa di depan. Oke, contohnya SV, S kalimat penghubung kalimat he studies what he likes. What he likes. What-nya sebagai penghubung, jadi he likes ini kalimat baru, tapi dia sebagai objek dari his studies. Dia belajar apa? Dia belajar apa yang dia suka. Non-clause subject connector. Non-clause subject connector. What? Contohnya ya, ini maksudnya contoh kalimat. What has done to be done. What has done to be done. Apa yang terjadi, terjadilah. What has done to be done.
Jadi ini polanya nggak ada SV lagi, tapi langsung V. Kenapa? Karena khusus untuk who, what, which itu bisa merangkap menjadi subjek, ya. What has done. Habis gitu di sini tidak ada subjek, tapi langsung verb to be done. Seperti itu. Jadi khusus ya ini ya. NCCS PV gitu. Karena apa? Karena non-clause tersebut bisa berperan ganda ya, seperti yang sudah Miss jelasin. Nah, langsung saja ke latihan biar teman-teman lebih paham. Latihannya adalah I am concerned about titik-titik will arrive. Ada yang tahu jawabannya? D, Miss. Ya, delta ya. Oke, check it out. Ya, jawabannya adalah delta. I am concerned about, jadi di sini belum ada penghubungnya ya. Tapi di sini sudah ada verb-nya. Berarti kita harus cari penghubung plus subjeknya. Karena di sini belum ada subjeknya. When he. Karena apa? Karena di sini he arrived, nggak ada penghubung. Where penghubung aja berarti kurang subjek. Untuk nomor 2, titik-titik was late cause many problems. Ya, anybody know what the answer? C, Miss. Oke, Charlie. Check it out. Ya, ternyata jawabannya adalah alpha. Kita lihat di sini ada verb was late, ya, was late. Kemudian ada caused many problems. Was late-nya ini verb, caused-nya ini juga verb, ya. Sama-sama verb berarti ini sesungguhnya adalah penghubungnya ada di depan, ya. Kemudian subjek, kemudian verb, kemudian di sini verb. Itu berarti penghubungnya di sini berfungsi sebagai peran ganda yaitu connector plus subjek, yaitu that, he. Kalau nggak ada what, which, ya, what, which, who berarti that. Karena apa? Karena that itu bisa untuk semuanya ya, that itu ya. Itu. Kalau kita pilih because of boleh nggak? Nah, because of itu hanya untuk frase. Because of, setelah because of itu hanya frase bukan kalimat. Karena setelah because of di sini adalah kata kerja maka salah. Nah, kalau misalnya because aja kayaknya benar tapi tidak ada subjeknya. Apalagi there, kalau there was late cost berarti dia kurang si penghubung. The driver juga gitu kurang penghubung. Oke guys, jadi di soal TOEFL itu untuk soal nomor 2 ini juga sering keluar ya. Penghubung ditaruh di depan. Untuk pertanyaan selanjutnya, titik-titik was on television made me angry. Ya, What? what? Oke, check it out. Ya, jawabannya what ya. Kenapa? Karena di sini ada verb yaitu was, kemudian di sini ada made, dia itu juga verb. Jadi ada dua verb, akan tetapi belum ada subjeknya. Subjeknya di sini it juga subjek, akan tetapi di sini ada verb dua. Kalau ada dua verb berarti harus ada penghubung, ya. Jadi kalau kita pilih A kurang penghubung, kalau kita pilih B juga kurang penghubung. Kalau kita pilih C benar. Kenapa? Karena what ini bisa berfungsi ganda sebagai konektor dan sebagai subjek. Oke, untuk skill 11 sampai 12 adalah use adjective clause atau relative clause.
Kalau tadi non-clause, sekarang adjective. Adjective itu kata sifat, kalau clause berarti kalimat. Sehingga adjective clause itu jatuh setelah noun. Kenapa kok harus jatuh setelah noun? Kalau non-clause tadi dia nggak harus jatuh setelah apa-apa ya. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau adjective clause itu mendeskripsikan kata benda. Namanya juga adjective ya. Contohnya kayak beautiful, beautiful scenery, beautiful story, beautiful princess, seperti itu. Jadi setelah kata sifat itu ada yang disifati, apa kata benda. Nah, begitu juga dengan adjective clause, seperti itu. Berfungsi untuk mendeskripsikan kata benda. Contohnya, the woman is filling the glass that she puts on the table. The woman is filling the glass that she puts on the table. Coba dijelasin, wanita itu mengisi gelas yang dia letakkan di atas meja. Apanya yang termasuk adjective clause? Adjective clause yaitu jatuh setelah kata benda gelas di sini ya. Gelas yang mana? Gelas yang diletakkan di atas meja. Mau pakai where boleh, mau pakai that apalagi juga boleh ya. Karena untuk menjelaskan glass di sini ya, jatuhnya setelah glass. Namanya adjective clause. Atau seperti ini, the glass that she puts on the table contains milk. Nah, simple exercise. The gift selected for the bride was rather than expensive. Boleh dipilih? Was. Oke, was, yakin was ya. Yakin. Kita lihat ya, di sini ada selected. Selected itu verb. Kemudian di sini ada was juga verb. Berarti ada dua verb. Kalau ada dua verb berarti harus ada penghubung. Oh iya. Iya, berarti was otomatis tereliminasi. Which Oke. we? Which we? Oke, check it out. Ya, jawabannya which we ya. Kenapa? Karena tadi ya alasannya ada dua kata kerja was sama selected. Kemudian tidak hanya penghubung tapi juga butuh yang namanya subjek karena belum ada subjeknya di sini berarti which we selected. The gift-nya itu sebagai noun utama yang mana dijelasin dengan which we selected. Jadi hadiah yang kita pilih untuk pengantin agak mahal gitu mungkin ya. Oke. Adjective clause connectors. Nah, ini adalah macam-macam penghubung dari adjective clause. Ada whom, ada whose, ada which, ada that. Jadi hampir sama semua ya. Adjective clause mau non-clause itu hampir sama semuanya. Who itu untuk orang subjek. Begitu juga whom untuk orang tapi yang objek. Kalau whose berarti untuk kepemilikan. Kalau which untuk benda. Kalau that bisa untuk semuanya. Contoh langsung saja, ini kita akan latihan nomor 1 sampai nomor 10. Jadi waktunya untuk latihan ini adalah 30 detik per satu soal. Oke, nomor 1. 30 detik. Oke, waktunya sudah habis. Oke, teman-teman, ada yang tahu jawabannya nomor 1? D. Delta. Oke, check it out.
Keterangannya atau pembahasannya seperti ini. Alfred Binet itu adalah kalimat pertama yang mana subjek verb ya. Mana subjeknya? Alfred Binet, verbnya develop. Kemudian untuk serve as the basic of modern IQ test itu adalah incomplete ya, incomplete sentence. Jadi dia ini kalimat yang kurang lengkap karena hanya ada kata kerja served dan dia kalimatnya adalah pasif. Kalau di sini aktif, kalau di sini pasif. Kok tahu Miss kalau itu pasif? Biasanya pasif itu diikuti oleh by itu ya. Tapi selain by juga diikuti oleh as, served as. Oke, jadi kurang apa gitu ya pertanyaannya. Jadi kurangnya ya conjunction. Kemudian karena ini adalah kalimat pasif, maka dia membutuhkan auxiliary. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah conjunction plus auxiliary. Untuk subjeknya mana? Untuk subjeknya sudah diperan gandakan oleh si ini which has ya. Jadi which tadi juga bisa berperan ganda ya. Seperti itu. Jawabannya benar, delta. Nomor 2, 30 detik dari sekarang. Alia nanti mau belajar kan? Nanti Mbak Alia belajar. Charlie? Oke, Charlie. Check it out. The most important sama has cost. The most important ratings period is about. Jadi verbnya adalah is ya, subjeknya adalah the most important ratings period. Kemudian has cost itu adalah verb active ya, verb active. Berarti ada dua kata kerja di sini is sama has cost. Dan yang ditanyakan di sini adalah conjunction yang berfungsi ganda sebagai subjek. Kenapa? Karena di sini tidak ada subjek, ya. Ingat conjunction yang bisa berfungsi ganda sebagai subjek apa aja tadi ya? Itu. Di sini untuk pilihan A ada verb sama subjek. Berarti tereliminasi. Untuk B apalagi? Preposition tereliminasi. Kemudian antara C dan delta sama-sama conjunction yang bisa berperan ganda sebagai subjek ya. Akan tetapi kalau kita memilih what itu kurang correlate ya. Jadi tidak nyambung. The fact, what, the most kurang nyambung. Jadi karena ini adalah sebuah keterangan, jadi keterangan fakta ya. The fact kita pakai that. The fact that itu the most important ratings period dan bla 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 seterusnya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Nomor selanjutnya nomor 3, 30 detik dari sekarang. Charlie, Miss. Oke, Charlie. Good. Mungkin teman-teman yang lain bisa menjawab. Selain Charlie juga boleh. Kita bahas ya. Contain in the chromosomes and they are so called. Jadi untuk contain in the chromosome itu terdiri dari contain, yang mana contain itu sebagai kata kerja, ya.
Makanya dia disebut kalimat tapi yang belum komplit dan kalimatnya dalam bentuk pasif ya. Kenapa? Karena setelah contain di sini diikuti preposition in ya. Tadi ada us, kemudian ada by yang biasa kita temukan, kemudian juga ada in, maka ini menandakan kalau dia itu kalimat pasif. Karena di sini verb 3. Jadi untuk setelah n ini adalah sentence kedua. Sentence kedua sudah ada conjunction-nya ya, sudah ada yaitu n. Berarti ini kalimat majemuk setara ya. And they are so. Sentence kedua. Yang ditanyakan apa? Nah, yang ditanyakan hanyalah kalimat pertama ini yang belum lengkap. Karena ini hanya verb, berarti dia butuh auxiliary sama subject. Tuh. Untuk pilihan A itu nanti kelebihan conjunction karena ada which ya. Kalau kita pilih C itu juga kelebihan conjunction karena ada when. Untuk pilihan D itu adalah noun phrase because of gents. Because of itu gara-gara ya, gara-gara gents. Dan otomatis di sini tidak ada auxiliary. Untuk itu jawaban yang paling tepat adalah bravo ya. Gens are. Gens are contained in the chromosome. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman dari nomor 1 sampai nomor 3 tadi. Oke, lanjut kalau tidak ada. Nomor 4, 30 detik dari sekarang. The benefit the study is that it provides necessary information to anyone who needs it. Oke. Sudah 30 detik. Apa jawabannya teman-teman? Which? Which? Check it out. The benefit titik-titik ya that it provides untuk the benefit sampai the study ini adalah kalimat pertama ya. The benefit berarti sebagai kata benda yang mana kelas katanya adalah subjek untuk di kalimat ini. Kemudian the study yang akhir itu pasti sebagai objek karena di akhir ya. Kemudian untuk that it provides itu adalah kalimat kedua yang mana ada penghubung that, kemudian ada verbnya provides dan subjeknya it. Dan yang ditanyakan apa? Preposition. Ya, yang ditanyakan adalah preposition. Nah, untuk di sini which, that, because ini semuanya conjunction ya. Padahal di sini sudah ada conjunction that ya. That. Ini untuk kalimat nomor 1 ini ada the benefit titik-titik the study is though ternyata ini guys. Jadi the study sama the benefit ini bukan bukan kesatuan kalimat sampai study tapi kesatuan kalimat dari is ya, dari is. Ini dari is. Jadi ini adalah non clause sebagai objek that-nya. That sebagai non clause object. Jadi untuk verbnya adalah is. Dan untuk subjeknya adalah the benefit sampai the study. Otomatis di sini yang dicari adalah preposition. Satu-satunya preposition adalah of. Kalau kita mau pilih which, maka nanti kebanyakan conjunction karena sudah ada conjunction that di sini. Kalau dua kata kerja, maka conjunctionnya satu aja. Nah, di sini kan cuma dua, provide sama is, maka conjunctionnya satu aja that. Berarti kalau pilihannya di sini conjunction semuanya, maka jangan dipilih. Jadi pilihan satu-satunya adalah of. Gitu. Oke, nomor 5, 30 detik dari sekarang.
Oke, time's up. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang sudah bisa menebak jawabannya? Maybe. Alfa? Alpha, maybe. Oke, it's okay. Jadi ada dua verb dalam kalimat ini ya, yaitu occur dan occur. Occur dan occur. Terjadi dan terjadi gitu ya. That occur, occur. Dan occur yang pertama adalah verb dari that, ya, verb dari that yang langsung berfungsi sebagai subjek ya. The same symptoms that occur. Kemudian untuk occur yang kedua itu adalah verb dari the same symptoms. Ini the same symptoms that occur, titik-titik occur. Artinya kalimat sudah memiliki konektor, kemudian sudah memiliki subjek, dan sudah punya verb. Ya, sudah punya subjek, sudah punya konektor, sudah punya verb. Verbnya udah dua, konektornya sudah satu, dan di sini konektornya berfungsi sebagai subjek juga. Kemudian di sini the same symptoms itu adalah subjeknya occur yang kedua, ya, itu. Untuk pilihan yang menawarkan salahnya. Jadi A, C, D ini salah. Apa nih? Apple termines can. Jadi ini ada verb ada modal ya. Modal itu sama seperti verb maksudnya fungsinya, maka dia tidak butuh kurang conjunction ya. With amphetamines ya. Susah nih bacanya. Amphetamines ini kurang kata kerja. Kalau with itu berarti double subjeknya karena ada they di sini. Kalau di sini with amphetamines can object plus auxiliary. Jawabannya adalah with amphetamines can object plus auxiliary. Kenapa kok seperti itu, Miss? Tapi teman-teman jawabannya A ya tadi ya. Kenapa kok seperti itu? With that occur. Nah, setelah apa ini namanya? Kata kerja pertama, maka dia butuh yang namanya objek ya. Dan di sini object of preposition ditandai dengan adanya with. Oke. Untuk can occur di sini kesatuan dari can sama occur ya, bisa ya. Oke. Oke, jadi seperti itu guys pilihannya. Nomor 6. 30 detik. Oke, time's up. Ada yang bisa menebak jawabannya? Bravo, Miss. Ada yang Bravo, ada yang Charlie. Oke, check it out. Untuk have moded sama describes. Kalimat sudah memiliki subjek dan verb utama. Many companies across the country have moded. Itu adalah subjek sama verb utamanya ya. Have moded ini verb. Kemudian many companies across the country ini adalah subjeknya. Kemudian setelah titik-titik ada verb describes. Describes ini ya, verb 1 plus S ya, describes. Kalimat ini memiliki konektor karena ada dua verb ya. Konektor yang tepat untuk kalimat ini adalah that. That wolf, bravo ya, that wolf. Menyatakan fakta, mendeskripsikan sesuatu itu biasanya pakai that.
Nomor 7. 30 detik. Yeah, time's up. Anybody know what the answer? Alpha, Miss. Alpha, C. Charlie, Alpha, Miss. Alpha. Oke, check it out. Jadi kalimat terlihat memiliki verb will not be. Ya, will not necessarily be. Ini adalah verb, ya, verb meskipun di sini ada will dan itu menandakan kalau dia ini adalah verb auxiliary, kalimat nominal ya. Kemudian setelah titik-titik ada preposition in di sini sama of, in sama of. Dan ini berarti kalimatnya itu belum punya subjek guys, karena di sini cuma ada verb aja. In the first draft of the budget. Ingat ya teman-teman, kalau kita melihat ada preposition, maka dia itu nggak bisa berfungsi sebagai subjek, tapi dia itu fungsinya hanya sebagai object of preposition, ya, hanya sebagai itu. Jadi dia tidak mungkin sebagai subjek. Tiba-tiba kehadiran yang namanya verb will not necessarily be, gitu. Maka di sini tidak ada penghubungnya sama sekali karena verbnya cuma satu. Jadi otomatis yang ditanyakan di sini hanyalah subjek. Dan satu-satunya subjek di sini apa? Iya. What ya, what. What appears seperti ini ya. What appears in the first draft on the budget will not necessarily be in the final draft. Apa yang terjadi gitu, apa yang terjadi, apa yang muncul ya, apa yang muncul, what, Charlie. Nomor 8, 30 detik dari sekarang. Delta, Miss. Oke, Delta. C. Miss. C. Charlie, Delta. Check it out. If a food in a label indicates, kalimat ini memiliki lebih dari satu conjunction ya. Ada that pertama di sini ya. Ada if juga. Ada if, ada that. Lebih dari satu ya. Berarti ada dua ini. If sama that. Berarti kata kerjanya tidak boleh cuma dua ya. Minimal ada tiga. Akan tetapi kita lihat di sini polanya ya, pola memahami untuk apa? Pola kalimat di dalam pertanyaan itu seperti ini, ada conjunction, habis gitu kalimat. If a label indicates, kemudian that a food is. Jadi setelah conjunction kalimat, koma, it does not mean. Nah, karena sudah ada if a food label indicates that a food is mostly carbohydrate, koma, it doesn't mean is a good food to eat. Jadi di sini kurang apa? Gitu. Kurang conjunction ya. Seperti itu. Jadi cara memahaminya seperti itu. Polanya karena di sini if that, habis gitu di sini it doesn't mean, setelah koma kok ada kalimat yang apa ini namanya, ada dua kata kerja, does not sama is, berarti dia butuh penghubung lagi gitu.
Dan penghubungnya yang tepat adalah that, bukan and ya, bukan and. Karena ini bukan sifat paralel ya. Sifatnya lebih ke menerangkan. Oke, lanjut ke nomor 9. 30 detik. Oke, time's up. Apa teman-teman? D, Delta? delta. Oke. D, maybe, Miss. D juga. Oke. A need for space law to include commercial concerns has been recognized. Ini adalah satu kalimat ya. Yang bikin panjang adalah subjeknya. Yang mana frasenya terdiri dari ada preposition for, kemudian to gitu ya. For space law to include commercial concerns. Nah, has ini adalah verb singular yang mana ini a need ini ya. Jadi bukan concerns-nya yang subjek, tapi a need-nya. Dan ini adalah kalimat pertama. Nah, inasmuch ini adalah inasmuch ya. Inasmuch ini adalah penghubung ya, penghubung antar kalimat. Artinya itu karena ya. Tapi inasmuch itu harus ada s-nya, kurang s ya. Nggak bisa berdiri sendiri inasmuch ya. Jadi otomatis dia harus ada s-nya. Been expanding drastically in recent years. Dan untuk titik-titiknya yang ditanyakan adalah ya apa subjeknya ya, subjeknya. Karena belum ada subjeknya. Sudah ada conjunction tapi belum ada subjeknya. Oke. Oke. Jadi untuk verbnya been expanding, tapi kurang lengkap ya verbnya ya. Cuma tiba-tiba kok langsung been gitu. Yang bikin sempurna been adalah apa ya, antara have sama has. Nah, tergantung sama si subjeknya nanti ya. Nah, untuk itu pilihannya adalah delta. As the commercial launch industry has. Delta ya, as Inas matches gitu. Maksudnya Inas matches bukan as sendirian ya. Inas matches the commercial launch industry has been expanding. Seperti itu. Kalau kita pilih Charlie ya kurang has ya, karena bin tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada have atau has. Oke, untuk yang terakhir ini teman-teman, nomor 10. 10 detik, 30 detik. Oke, time's over. Nomor 10, jawabannya? D, Oke, delta ya. Subjek dan verb utama kalimat adalah the report sama indicated. The report, nah on the nuclear power, ini adalah sebuah frase aja. Kemudian indicated ini adalah verbnya. The report indicated that, jadi dia sebagai non-clause yang objek ya. That when the plan had gone online. Setelah conjunction that di sini ada apa? Ya, ada when ya. Nah, conjunctionnya when, subjeknya the plan. Indicated that when the plan. Ada dua conjunction.
Jadi kalau ada dua conjunction, harus ada klausa lagi ya. Jadi harus ada verb lagi. Harus ada verb lagi. Dua conjunction itu berarti menandakan harus minimal ada 3 kata kerja ya. Ada that sama when. Nah, kata kerjanya cuma indicated sama had gone. Berarti ini kurang ya. Nah, di sini kurang lengkap. Sentence ketiganya mana gitu maksudnya. Jadi sentence-nya adalah bravo. Ya, bravo. Sudah ada conjunction-nya 2 ya, that sama when. Berarti butuh kata kerja 3. Berhubung di sini kata kerjanya cuma 2, berarti kurang satu lagi di sini. Tapi di sini belum ada subjeknya. Berarti yang dicari adalah subjek sama verb alias kalimat yang ketiga. Gitu. Kalau kita pilih D, nantinya kebanyakan conjunction. Kalau pilih C juga kurang subjek. Kalau pilih A juga kebanyakan conjunction. Jadi pilihan yang tepat adalah bravo. Jadi kesimpulannya teman-teman, apapun itu conjunction-nya ya, apapun itu mau paralel, mau bertingkat, mau dalam bentuk non-clause, mau dalam bentuk adjective clause ya, kita harus paham konsep yaitu ketika ada satu penghubung antar kalimat, mau itu that, mau itu when, where, pokoknya itulah ya, that ya, dan teman-temannya, maka ciri-cirinya adalah satu conjunction itu 2 kata kerja. 2 conjunction, 3 kata kerja. Seperti itu ya, atau 3 kalimat gitu istilahnya. Seperti contoh yang nomor 10 ini. Jadi nanti teman-teman kalau bingung, ini non-clause apa adjective clause atau apa, itu tidak tidak usah terlalu difikirkan ya. Yang difikirkan itu cukup biar jalan ninja gitu ya. Cukup itu verbnya ada berapa, conjunction-nya ada berapa. Itu konsep utama mengerjakan soal TOEFL di situ. Ya, kalau teman-teman sudah paham di situ, maka silahkan untuk berlatih sedini mungkin dan sebanyak mungkin untuk soal-soal TOEFL yang berhubungan dengan conjunction. Tapi memang berapa persen ya? Sekitar 60% kalau nggak salah itu soalnya itu pasti di situ. Bulat di situ aja dan diolah gitu ya, diolah panjang lebar gitu. Oke teman-teman, itu tadi sudah kita lampaui pertemuan malam ini di pembahasan tentang clauses. Dan sepertinya untuk pembahasan clauses kita itu sudah selesai. Dan insya Allah untuk pertemuan yang kelima dan yang keenam, nanti kita akan fokus ke latihan full latihan dan latihan ya. Latihan untuk part A sama part B yang khusus written sama structure gitu ya. Oke, semoga bermanfaat untuk pertemuan malam ini. See you on the fifth meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Waalaikumsalam, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Oke.